Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kembali lagi dengan cerita yang sama, kelanjutan dari cerita ajaran tasawufnya Al-Khallas tentang hulul. Pengalaman spiritual dalam kontemplasi mistik merupakan proses individu yang independen dari ibadah yang dipraktekkan oleh masyarakat. Ia dihidupi sebagai rahmat Tuhan yang mendapat timbal balik dari cinta yang suci. Implementasi rasa cinta kepada zat yang esa dan pemaknaan suatu kebenaran akan berbeda antara orang yang mendalami tasawuf dan orang yang hanya mendalami fikih. Perbedaan sudut pandang ini seharusnya menjadi sumber rahmat bagi manusia untuk melihat potensi lain di sampingnya, bukan malah menjadi sumber petaka untuk selalu dipertikaikan. Dalam hal ini, ajaran hulul yang dibawa oleh Al-Khallas masih menuai kejanggalan bagi ulama-ulama lain. Berbagai ragam perkataan orang tentang Al-Khallas, setengahnya mengkafirkan dan setengahnya lagi membela. Beberapa perkataan terutama dari pihak kekuasaan pada masa itu tersiar bahwasanya ajaran Al-Khallas sangat merusak ketentraman umum. Dari sekian banyak respon mengenai Al-Khallas, hal ini dapat dibagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama yang memahami konsep tasawuf Al-Khallas dan menolaknya. Kedua, tidak memahami dan menolaknya. Dan yang ketiga, tidak memahami konsep Al-Khallas dan menolaknya. Ada yang bersikap berlebihan dan memuji Al-Khallas, sehingga menganggap Al-Khallas telah diangkat ke langit seperti Al-Masih. Ada pula yang mengatakan ia akan kembali lagi setelah 40 tahun. Bahkan ada yang beranggapan meluapnya air sungai Dajlah setiap tahun disebabkan dibuangnya abu mayat Al-Khallas yang dibakar ke sungai tersebut. Sebagian yang lain menganggap ia telah murtad dan kafir. Ada pula yang bersikap tawakuf, tidak berkomentar apa-apa, seperti Abu Abbas bin Syurai. Menurut As-Sulami, mayoritas al-masyayikh, guru-guru besar tasawuf, menolak Al-Khallas. Kebanyakan kelompok fikih mengkafirkannya dengan alasan bahwa mengatakan bahwa dari manusia bersatu dengan Tuhan adalah syirik yang besar, sebab mempersekutukan Tuhan dengan dirinya. Oleh karena itu hukum bunuh yang diterimanya adalah hal yang patut. Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Ibnu Nadim, dan lain-lain berpendapat demikian. Tetapi ulama-ulama yang lain seperti Ibnu Syuriyah, seorang ulama yang sangat terkemuka dalam mazhab Malik, telah memberikan jawaban. Ilmuku tidak mendalam tentang dirinya, sebab itu saya tidak berkata apa-apa. Ibnu Taimiyah menolak konsep hulul karena terdapat di dalamnya asumsi-asumsi dasar yang tidak logis. Pertama, sesuatu dapat bercampur dengan sesuatu yang lain jika antara keduanya ada kesamaan unsur. Antara Tuhan dan manusia ada unsur yang sangat berbeda. Kedua, hulul tidak membedakan dengan jelas antara sifat-sifat Tuhan sebagai pencipta dengan sifat-sifat manusia sebagai yang diciptakan. Menanggapi pemikiran Al-Khallas, Abu Nas Al-Sarras pernah berkata,
Kami mendengar bahwa kelompok aliran Al-Hulul berpendapat bahwa Al-Haq memilih jisim yang dia bertempat di dalamnya dengan makna ketuhanan dan menghilangkan dari sifat-sifat manusiawi. Menurutnya ajaran Hulul ini telah melakukan kesalahan karena menyatakan bahwa sesuatu yang ada pada sesuatu yang lain itu sejenis dengan sesuatu yang ditempati. Karena yang hak itu sangatlah berbeda dengan segala sesuatu. Adapun yang dia tempatkan pada sesuatu tersebut hanyalah berkas dan jejak ciptaannya dan bukti rububiyahnya. Allah hanya bisa disifati dengan apa Allah sifati untuk dirinya, sebagaimana dia telah memberi sifat pada dirinya sendiri. Hal ini juga dijelaskan dalam Quran Surat Asy-Syura ayat 11 sebagai berikut. Dia pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri pasangan-pasangan, dan dari jenis binatang ternak pasangan-pasangan pula. Dijadikannya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia, dan dialah yang maha mendengar dan melihat. Ayat ini menyatakan bahwa tidak ada satupun yang mampu menyerupainya. Jika mereka masih tidak mampu membedakan antara kodrat yang merupakan bukti-bukti yang menunjukkan akan kekuasaan Sang Maha Kuasa dan ciptaan Sang Pencipta, dan mereka tetap mengimani dengan apa yang mereka pahami, maka mereka dapat dinilai sesat atau kafir, atau mereka sebenarnya bukanlah orang-orang yang memiliki cinta sebenarnya, cinta kepadanya. Ketika ditanya orang tentang Al-Hallas, Al-Ghazali menjawab, perkataan yang demikian keluar dari mulutnya adalah karena sangat cintanya kepada Allah. Apabila cinta sudah sekian mendalamnya, tidak dirasakan lagi perpisahan di antara diri dengan yang dicintai. Sedangkan Al-Damiri, pengarang Hayat Al-Hayawan, berkata, bukankah perkara mudah menuduh seorang Islam keluar dari dalamnya? Kalau kata-katanya masih dapat ditakwilkan, lebih baik diartikan yang lain. Karena mengeluarkan seorang dari lingkaran Islam adalah perkara besar, dan bergesa-gesa menjatuhkan hukum begitu hanyalah perbuatan orang jahil. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.